Mau buka bisnis digital printing atau produk kreatif, tapi bingung sama mesinnya karena banyak pilihan? Belum lagi kalau cek di internet, mesinnya mirip semua ya. Biar Zainus gak bingung, yuk kita bahas 3 hal yang wajib dipahami sebelum memutuskan membeli mesin digital printing. Jadi ikuti videonya sampai akhir ya. Berikut 3 hal yang wajib dipahami sebelum memutuskan membeli mesin digital printing. Nah, kita bahas dari yang pertama dulu ya, yang printhead. Printhead di sini merupakan komponen penting dalam mesin digital printing. Karena tanpa adanya printhead, mesin tidak akan mengeluarkan tinta yang dapat untuk memvisualkan desain seperti gambar atau teks ke media cetak. Nah, untuk mesin digital printing indoor EcoSolvent, Sublime, Direct Transfer Film atau DTF, dan printer UV itu menggunakan printhead yang sama loh Zainers. Berikut kita bahas sesuai tingkatannya ya. Yang pertama, XP600. Printhead ini punya 1440 nozzle 8x180 dengan kecepatan cetak sekitar 10-12 meter persegi per jam. Yang kedua, DX5. Printhead ini punya 1440 nozzle 8x180 dengan 7 pikoliter. Kemudian untuk kecepatan cetak sekitar 12-15 meter persegi per jam. Yang ketiga, DX7. Printhead ini punya 1440 nozzle 8x180 dengan 7 pikoliter dengan kecepatan cetak yang mirip dengan DX5. Yang keempat, i1600. Printhead ini memiliki 1600 nozzle 8x200, kecepatan cetak up to 15 meter persegi per jam. Yang kelima, i3200. Printhead ini memiliki 3200 nozzle 8x400 dengan 3,5 pikoliter yang memungkinkan hasil cetak halus dengan kecepatan cetak yang sangat tinggi bisa mencapai 26-33 meter persegi per jam. Kalau Zainers dananya terbatas, bisa memilih printhead XP600. Namun jika Zainers butuh kecepatan yang lebih tinggi, resolusi lebih bagus, dan kualitas yang jauh lebih baik, bisa memilih printhead Epson i3200. Meskipun harganya jauh lebih mahal daripada printhead yang lainnya. Beda lagi kalau Zainers mau punya mesin digital printing outdoor solvent, pilihan printheadnya yang banyak dipakai di Indonesia itu ada 3 jenis. Yaitu yang pertama KM512i. Printhead ini memiliki 512 nozzle dengan kerapatan nozzle 30 pikoliter sehingga kecepatan cetak hingga 125 meter persegi per jam. Yang kedua, KM1024i. Printhead ini memiliki 1024 nozzle dengan kerapatan nozzle mulai dari 13 pikoliter, 24 pikoliter hingga 30 pikoliter. Semakin kecil pikoliter, hasil cetak semakin detail dan waktu cetak lebih lama. Tetapi jika menggunakan pikoliter tertingginya, kecepatan hingga 240 meter persegi per jam loh. Yang ketiga, Starfire. Printhead ini memiliki 1024 nozzle dengan kerapatan nozzle 10 PL dan 25 PL. Kasta tertinggi printhead ini memiliki kecepatan 140 meter persegi per jam hingga 362 meter persegi per jam untuk 8 head. Kalau Zainers butuh kecepatan produksi yang tinggi, kualitasnya yang bagus, dan tahan banting, kalian bisa memilih dengan printhead Starfire. Namun sebanding dengan harganya yang mahal banget dibanding yang lainnya. Kalau Zainers butuh kecepatan yang tinggi dengan dana terbatas, kalian bisa pakai KM512i dengan mesin yang bisa support 8 head. Kalau butuh yang detail yang bisa sekalian cetak publikasi indoor, kalian bisa pakai printhead KM1024i. Nah, lanjut yang kedua itu mainboard. Nah, mainboard ini merupakan komponen utama pada mesin yang berfungsi untuk menggerakkan seluruh fungsi pada mesin digital printing. Jadi bisa dibilang mainboard itu otaknya mesin ya, yang fungsinya untuk memastikan seluruh komponen mesin dapat bekerja sama untuk menghasilkan cetakan yang berkualitas. Oke Zainers, ngomongin mainboard di printer large format itu seperti BIHX, UMC, Hoson, dan Shenyang itu ada beberapa kasta ya. Kalau untuk mesin indoor EcoSolvent, kemudian Sublime, Direct Transfer Film atau DTF, dan UV, itu kasta yang paling bagus atau kasta tertingginya itu mainboard Hoson. Karena untuk Hoson board sendiri bisa dibilang dia lebih handal, kemudian tahan lama, jarang trouble juga, dan lebih tahan banting. Kalau untuk harga murah tapi fiturnya lengkap, bisa pakai Shenyang ya untuk pilihannya.
Berbeda dengan mesin outdoor solvent, untuk mainboard yang paling banyak di pasaran yang dipakai untuk mesin-mesin teratas itu biasanya pakai BHX. Karena kinerjanya sangat bagus, awet, tahan lama meskipun harganya relatif mahal. Sedangkan jika ngomongin fleksibilitas dan harga yang relatif terjangkau, kalian bisa pilih mainboard UMC ya. Nah, untuk mainboard UMC ini biasanya dipakai untuk mesin-mesin rekondisi. Nah, lanjut yang ketiga, RIP software. Nah, RIP software ini juga nggak bisa disepelekan ya Zeners, karena proses RIP atau Raster Image Process itu berdampak pada hasil cetak. Simpelnya, dengan RIP software ini, pengolahan gambar digital dapat memaksimalkan kualitas dan efisiensi dalam pencetakan. RIP software ini dapat memecah file grafis menjadi file raster, sehingga printer dapat mencetak dengan kecepatan dan presisi yang tinggi. Nah, umumnya mesin digital printing itu menggunakan software RIP bawaan mesin seperti Hoson, Mindtop, Photoprint, dan Wasat. Nah, kalau Zeners butuh hasil cetak yang garis-garis tegas seperti wajah atau foto orang, kalian bisa memilih software RIP Photoprint dan Wasat. Tapi kalau kalian nggak butuh garis-garis tegas seperti stiker, kemudian dekal, software RIP Hoson atau Mindtop itu sudah cukup ya. Kalau mau pakai Photoprint, biasanya beli sendiri dengan harga 5 jutaan. Nah, jika sudah mempertimbangkan 3 hal tadi, yaitu printhead, kemudian mainboard, dan RIP software, selanjutnya yang harus dipertimbangkan adalah kokoh tidaknya bodi mesin atau rangka mesin ya. Nggak luput juga dengan after sales-nya, karena itu penting banget ya Zeners. Kalau pembelian mesin Designtech, garansi free service 2 tahun, dan garansi mesin 1 tahun. Gimana Zeners, udah paham kan 3 hal yang wajib dipahami sebelum beli mesin digital printing? Jadi jangan fokus ke murahnya aja ya, tapi fokus ke operasional bisnis jangka panjangnya. Oke Zeners, kalau kalian ada pertanyaan bisa diskusi di komen ya. Atau kalau mau diskusi lebih lanjut bisa chat nomor di bawah ini ya. Oke, jangan lupa like, subscribe, dan share konten ini ya. Sampai jumpa di segmen bedah mesin selanjutnya. Bye-bye. Designtech, solusi bisnis percetakan.